Pimpinan Prabowo Subianto. Lalu fokus apa yang diharapkan untuk arah kebijakan fiskal di 2025? Ya, pertama mungkin stabilitas ekonomi makro ya. Saya rasa resiko pertumbuhan ekonomi semester 2 ini masih sangat tinggi karena dinamika geopolitik dan persistensi daripada perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Nah, kondisi ini akan terus menciptakan tekanan dan beban bagi pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dari segi penerimaan investasi (FDI), kinerja ekspor, kemudian potensi depresiasi juga ya nilai tukar, suku bunga tinggi di dalam negeri, dan inflasi, khususnya imported inflation. Bila Indonesia ingin memiliki pertumbuhan yang baik, risiko-risiko terhadap macro stability ini, kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan ekonomi nasional ini harus cukup agile dan prudent. Dan ini harus pada saat sama harus bisa cukup berani ya mengambil inovasi kebijakan untuk bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih tinggi meski di tengah kondisi global yang kurang menguntungkan. Dan kita juga melihat nggak bisa cuma mengandalkan APBN, tapi juga perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan untuk bisa menciptakan pertumbuhan produktivitas daripada ekonomi nasional. Kemudian yang kedua, stabilitas pertumbuhan daya beli pasar. Ini mencakup penguatan sistem jaminan sosial. Saya rasa ini juga penting, baik itu kesehatan, ketenaga kerjaan, subsidi yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan stimulus daripada konsumsi pasar, dan pengendalian inflasi kebutuhan pokok ya, terutama untuk pangan dan BBM. Kemudian yang ketiga, reformasi struktural dengan fokus pada jelas peningkatan daya saing iklim usaha. Ini harus kompetitif ya dengan pesaing-pesaing kita di ASEAN dan negara-negara peer group kita ya, seperti China, India. Ini kita harus mengkoreksi terhadap high cost of doing business. Jadi ini satu yang harus kita perbaiki karena kita masih energy cost kita, labor cost kita, logistik cost kita ini masih yang termasuk salah satu yang paling tinggi di ASEAN. Kemudian juga peningkatan certainty dan jadi kepastian ya, kepastian iklim usaha ini juga sangat penting. Peningkatan produktivitas ekonomi sektor real ini merujuk pada kemudahan tadi ya, kemudahan untuk berusaha dan stimulasi daripada pemberdayaan kinerja ekspor, terutama ekosistem untuk misalnya pengembangan UMKM yang holistik dan transformasi sektor usaha informal menjadi sektor formal dan lainnya, karena sekarang sektor informal masih sangat mendominasi ya, hampir 59%. Kemudian juga percepatan peningkatan kualitas daripada SDM, ini target penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan. Kita kan masih banyak didominasi juga struktur tenaga kerja kita ini masih didominasi dengan lulusan di bawah ya. Jadi ini yang harus jadi perhatian. Juga fasilitasi lebih ke insentif ya untuk adopsi teknologi, karena teknologi menjadi kunci. Terutama pengembangan green ekonomi misalnya, ini sesuatu yang harus didorong, dan ini juga harus berbasis inklusivitas di semua sektor. Pemerataan pembangunan infrastruktur, saya rasa terutama yang terkait dengan high cost, ini konektivitas baik itu fisik maupun digital. Kemudian juga pendalaman financial, ini juga perluasan akses dan affordability daripada pembiayaan usaha, ini juga harus jadi perhatian. Dan ekosistem pengembangan yang berorientasi ekspor ini sangat penting untuk bisa menciptakan kecukupan foreign reserve dan intervensi terhadap nilai tukar. Jadi ini saya rasa beberapa hal yang harus menjadi perhatian daripada kepemimpinan ke depan. Baik, Ibu Sinta, kalau kita mengingat beberapa waktu yang lalu ketika ada kabar tersiar bahwa akan ada kenaikan rasio utang menjadi 50% terhadap PDB, lalu ini sempat menggemparkan pelaku usaha begitu. Tapi bagaimana dengan saat ini? Apakah masih ada kekhawatiran tersebut? Ya, sebenarnya kota itu lebih kepada dua hal ya. Pertama adalah disiplin realisasi dan pencatatan APBN sendiri. Jadi kalau kita lihat defisit APBN yang di luar komitmen pemerintah,
karena pencatatan beban atau utang negara yang below the line ini menyebabkan trust issue mungkin ya terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang mempengaruhi potensi inbound FDI dan appetite investor terhadap SBN Indonesia sebagai buffer penciptaan stabilitas makro di sisi nilai tukar. Kemudian yang kedua adalah juga terlalu banyak pengeluaran APBN mungkin yang kita harus perhatikan yang bersifat jangka panjang ya. Khususnya yang program-program mungkin yang populis, ini kan sebenarnya dibutuhkan ya kesehatan dan pendidikan. Tapi harus ada kejelasan mengenai penciptaan produktivitas ekonominya. Jadi ini yang parameter lapangan kerja, investasi, ekspornya ini harus jelas dan mungkin harus mesti diperhatikan jangka pendek menengahnya juga. Resiko kenaikan utang negara yang eksponensial ini mungkin bisa memicu masalah debt sustainability di Indonesia. Ini harus jadi perhatian. Kemudian saya rasa ini dua hal yang mungkin perlu saya yakin mungkin pemerintah akan datang sudah ada ya pemikirannya, tapi mungkin ini perlu mendapatkan penjelasan yang lebih rinci. Baik, Ibu Sinta, kita tahu pemerintah juga punya rencana untuk menaikkan sejumlah pajak dan juga cukai begitu. Salah satunya mungkin cukai rokok, lalu cukai plastik, cukai minuman berpemanis begitu. Anda lihat seperti apa kebijakan menaikkan pajak dan juga cukai ini untuk iklim usaha? Ya, sebenarnya timingnya. Kalau kita lihat sebenarnya kan kenaikan seperti kenaikan PPN 12% itu kan sebenarnya sudah direncanakan. Tapi timingnya kita mau melihat kenapa kita sekarang cukup minta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali. Pertama, tanpa menaikkan pajak pun Indonesia kan kita sudah mengalami gejala penurunan daya beli ya. Khususnya pada kelas menengah bawah, ini yang konsumen terbesar Indonesia. Kemudian juga risiko ekonomi global ini kan masih sangat tinggi terhadap kenaikan inflasi, juga harga kebutuhan pokok, khususnya pangan dan BBM. Nah, ini harus saya rasa kondisi saat ini harus menjadi perhatian. Kemudian sektor real ini juga mengalami perlambatan pertumbuhan kinerja usaha karena kondisi geopolitik tadi. Jadi imported inflation, kenaikan beban usaha secara umum, lemahnya pertumbuhan pasar global, dan uncertainty iklim usaha. Ini juga bisa menciptakan fenomena yang saya sebutkan hiring freeze. Atau kita stop recruitment ya. Jadi tidak hanya kecenderungan arah PHK, tapi yang pasti kita udah hiring freeze. Ini juga akan menciptakan stagnasi potensi penerimaan dan pertumbuhan daya beli masyarakat. Ini jadi kenaikan pajak ini hanya akan menjadi tambahan beban. Nah, confidence daripada konsumsi masyarakat secara real ini tidak terlalu baik pada saat ini. Karena beban suku bunganya juga sangat tinggi. Ini dibuktikan dengan lemahnya konsumsi daripada durable goods seperti perumahan dan kendaraan bermotor. Jadi kami mengharapkan sebaiknya wacana kenaikan pajak ini mungkin dipertimbangkan kembali hingga nanti kondisi sudah bisa lebih baik dan juga disarankan mungkin lebih fokusnya pada optimalisasi penerimaan pajak itu dengan penambahan mungkin WP pajaknya ya, jadi ekstensifikasi. Ini yang mungkin bisa menjadi perhatian daripada pemerintah yang akan datang. Dan ini juga kita saya rasa perlu benar-benar memperhatikan dari segi administrasi dan tata kelola perpajakan. Ini bagaimana caranya untuk bisa mengoptimalisasi pendapatannya dengan tadi ekstensifikasi ini.